Halo guys, semangat pagi. Salam sehat. Ingat selalu bersama Pak Jo. Integral itu mudah. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semangat pagi adik-adik sekalian. Salam sehat. Ketemu lagi dengan Pak Jo. Kali ini Pak Jo membicarakan tentang derivatif fungsi hiperbolik. Nah, untuk kali ini saya berikan contoh nomor 5, yaitu mencari turunan pertama dari Y sama dengan ln akar tangen hiperbolikus 2X. Baiklah, kita bahas bersama-sama ya. Nah, kalau kita melihat fungsi di sini, Y sama dengan ln akar tangen hiperbolikus 2X ini sudah merupakan fungsi gabungan ya. Jadi kalau kita lihat ini unsur logaritmanya ada, unsur fungsi hiperboliknya ada. Bahkan menurut saya ini lebih cenderung ke fungsi logaritma, karena ini fungsi hiperbolik ini yang dilenkan. Jadi oke lah, mungkin masalah ini atau pengelompokan tentang fungsi itu sedikit kita abaikan, yang terutama kita bahas soal ini karena di sini intinya itu ada unsur fungsi hiperboliknya. Oke, supaya mengarah ke rumus, maka yang perlu dimisalkan adalah ini, akar tangen hiperbolikus 2X. Nah, ini kita misalkan sebagai P, maka Y sama dengan ln P ini. Nah, untuk turunan pertama Y aksen atau dy dx yaitu d dx dari Y. Y-nya adalah ln P. Nah, sekarang nih, ini fungsi dengan pubah P diturunkan ke pubah X. Maka ini diturunkan ke P dulu menggunakan aturan rantai, sehingga ini bisa diganti dengan ini, yaitu ddp dari ln P, maka harus dikalikan dp dx. Jadi seakan-akan ini dp-nya coret dengan ini. Jadi ddx dari ln P sama dengan ddx dari ln P. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat yang ini, ln P ini diturunkan ke pubah P. Nah, ini sudah rumus. Kita ingat rumus derivatif fungsi logaritma yang ke C, yaitu apabila ln X diturunkan ke pubah X itu hasilnya adalah 1/X. Maka di sini ln P kalau diturunkan ke pubah P maka hasilnya adalah 1/P. Oke, kemudian dikalikan dengan dp dx atau ddx dari P. P-nya dikembalikan sebagai fungsi X yaitu ini, P sama dengan akar tangen hiperbolikus 2X. Nah, untuk selanjutnya nih, akar tangen hiperbolikus 2X ini ditulis dalam bentuk lain yaitu diubah menjadi ini, tangen hiperbolikus 2X pangkat setengah. Untuk yang lainnya ini sama ya. Nah, selanjutnya ini dimisalkan. Jadi supaya mengarah ke rumus ini, tangen hiperbolikus 2X itu dimisalkan sebagai Q. Maka ini menjadi 1/P, kemudian dikalikan ddx dari Q pangkat setengah. Jadi ini Q-nya. Oke, nah sekarang ini fungsi dengan pubah Q diturunkan ke pubah X. Maka ini kita turunkan ke Q dulu menggunakan aturan rantai, sehingga ini bisa diganti ini. Jadi 1/P oke, kemudian ini diganti dengan ini. ddq dari Q pangkat setengah, maka harus dikalikan dq dx. Jadi seakan-akan ini dq-nya coret dengan ini. Oke, ini sama dengan hasil yang terakhir tadi pada lembaran sebelumnya. Nah, sekarang kalau kita lihat ini, Q pangkat setengah diturunkan ke pubah Q. Nah, ini sudah rumus, yaitu rumus derivatif fungsi aljabar yang ke F. Jadi X pangkat N diturunkan ke pubah X, hasilnya adalah N kalikan X pangkat N-1. Nah, ini N-nya berarti setengah, maka hasil dari ini adalah setengah kalikan Q pangkatnya nih
setengah dikurang 1, jadi min setengah. Oke, kemudian dikalikan dq dx, atau ddx dari q. Q-nya dikembalikan sebagai fungsi x, yaitu tangen hiperbolicus 2x. Oke. Nah, untuk selanjutnya, supaya mengarah ke rumus, ini 2x-nya dimisalkan sebagai set. Maka yang ini menjadi ini. ddx dari tangen hiperbolicus set. Yang lainnya ini sama. Ya. Jadi per ini. Q pangkat minus setengah, kalau ditulis di bawah menjadi ditulis nih. Akar Q atau Q pangkat setengah. Jadi pangkatnya positif. Oke. Nah, selanjutnya nih. Ini fungsi dengan pubah set diturunkan ke pubah X. Maka turunkan ke Z dulu menggunakan aturan rantai. Sehingga yang ini bisa diganti dengan ini. Sedangkan yang ini sama. Nah, sekarang ini tangen hiperbolicus set diturunkan ke pubah set. Nah, ini sudah ada rumusnya. Yaitu rumus derivatif fungsi hiperbolik yang ke C tangen hiperbolicus X kalau diturunkan ke X itu hasilnya adalah sekan hiperbolicus kuadrat X atau sekan hiperbolicus X. Ini semuanya dalam kurung pangkat 2. Maka nih hasilnya adalah sekan hiperbolicus set dalam kurung pangkat 2. Kemudian ini dikalikan ini ddx dari set. ddx dari set. Setnya dikembalikan yaitu 2x. Yang ini sama ya. Oke. Nah, kemudian ini P-nya diganti nih. Akar tangen hiperbolicus 2x. Nih. 2-nya tetap ya. Kemudian akar Q-nya adalah ini. Tangen hiperbolicus 2x. Jadi akar ya. Akar Q. Kemudian ini sekan hiperbolicus 2x dalam kurung pangkat 2. Kemudian ini turunan 2x itu adalah 2. Jadi ini sesuai dengan aturan ini. Ya. Saya yakin adik-adik sudah begitu paham. Oke. Nah, ini hasil yang terakhir tadi. Jadi 2-nya ini bisa dicoret. Kemudian ini sekan hiperbolicus 2x dalam kurung pangkat 2 ini. Kemudian ini akar tangen hiperbolicus, ini juga akar tangen hiperbolicus. Jadi akarnya hilang. Maka menjadi tangen hiperbolicus 2x. Oke. Kemudian ini dipecah ya. Sekan hiperbolicus 2x pangkat 2. Ini ditulis 1 dulu. Nah, yang sekan hiperbolicus 2x itu sama dengan 1/, kosinus hiperbolicus 2x. Sedangkan tangen hiperbolicus itu adalah sin hiperbolicus dibagi cos hiperbolicus. Maka yang ini, yang cos hiperbolicus dengan ini bisa dicoret. Sehingga hasil akhirnya adalah sekan hiperbolicus 2x dibagi sinus hiperbolicus 2x. Jadi ini. Jadi Y aksen atau dx itu ini. Atau kalau mau ditulis dalam bentuk lain, nih, 1/, sinus hiperbolicus 2x itu sama dengan kosekan hiperbolicus 2x. Jadi ini 1/, sinus hiperbolicus 2x itu sama dengan kosekan hiperbolicus 2x. Oke, jadi ini sesuai dengan definisi fungsi hiperbolik. Oke, jadi ini hasil yang terakhir ya, turunan pertama ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik. Kalaupun masih ada sedikit yang bingung, video ini bisa diulang kembali sehingga adik-adik sekalian menjadi lebih paham. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.